Kita punya tamu yang sangat spesial. Katanya dari Jakarta ya Bu, Pak. BTW nih Pak, Bu, gimana sih perjalanannya? Ya, jadi kami dari tim AKMI Kemenang Pusat pada hari ini sedang berkunjung ke Mandua Pasaman dalam rangka uji keterbacaan instrumen AKMI. Saya dari Jogja, dari Universitas Negeri Yogyakarta. Nama saya Prof. Anwar Effendi. Nah, saya ditemani oleh Bu Penny. Monggo Mbak Penny. Saya Bu Sri Penny Alivia Habibah, biasa dipanggil Bunda Penny dari MAN 1 Grobogan. Ya, kalau Pak Anwar itu tim pakar literasi membaca AKMI, kemudian kalau Bu Penny itu Saya koordinator literasi membaca. koordinator penulis literasi membaca. Ya, adik-adik dari Mandua Pasaman dan juga warga sekitar, mudah-mudahan nanti kunjungan kamu bisa membawa bagian dari semangat adik-adik untuk lebih giat belajar lagi. Gitu Mbak Kaila ya? Iya. Oke Mbak Kaila, lanjut Mbak Kaila. Masya Allah. Oke. Setelah menempuh perjalanan panjang Iya. Ibu, Pak, menurut Bapak dan Ibu, perang itu gimana sih? Ya, pertama masih sangat hijau, masih sangat luas. Berbeda dengan kami, kalau kami perjalanan di Jawa itu 1 menit 2 menit sudah rumah semua. Kalau ini tadi ada kebun yang luas, Ada bukit, sawit, sungai dan sebagainya, itu menjadi kekayaan kita. Dan tentu saya pertama kali datang ke sini dan mudah-mudahan kesempatan lain juga bisa hadir untuk menyemangati adik-adik belajar lebih giat lagi. Gitu ya Mbak? Iya, Betul. Ya. luar biasa perjalanannya. Tidur, bangun, belum sampai-sampai. Dari Padang sekitar 5,5 jam tadi ya. Oke, gitu Mbak Kaila. Segar sesuai dengan tentu berbeda dengan kami yang sehari-hari di Jawa. Oke. Ya. Alhamdulillah Ibu Ya, oleh baik. sehat. Udah makan Pak? Ya, sudah. Sudah disambut belum dengan masuk tadi. Oke. kopi manis Oke. dari Mandua. Ya. Jadi nih Pak, Bu, AKMI itu apa sih? Ya, jadi AKMI itu kalau secara singkatan asesmen kompetensi madrasah Indonesia, itu satu sistem evaluasi pembelajaran yang dirancang untuk mendiagnosis bagaimana kompetensi siswa. Dengan AKMI harapannya nanti akan diketahui di mana letak keunggulan siswa, di mana letak titik-titik kelemahannya, sehingga nanti bisa direncanakan pembelajaran berikutnya itu akan optimal. Jadi AKMI nanti digunakan untuk guru, untuk sekolah, untuk siswa dalam rangka memperbaiki terus-menerus pembelajaran supaya madrasah apa Mbak Penny simpulnya Maju, bermutu, mendunia. Gitu, Iya. gitu. Ini Ya. apa sih Pak fungsinya untuk pendidikan madrasah? Oke, AKMI ya, Iya. betul. Jadi prinsipnya sebenarnya ini bagian dari reformasi pembelajaran. Harapannya nanti dengan evaluasi yang bagus bisa mendiagnosis metode pembelajaran apa yang harus digunakan, siswa memiliki keunggulan apa sehingga perlu difasilitasi. Kalau misalkan ada ditemukan siswa yang misalkan masih ada titik lemahnya, saya tidak mempunyai kekurangan, semua anak itu istimewa, kita belum menemukan. Nah, dengan AKMI itu harapannya nanti ditemukan potensi-potensi hebat dari seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Pasaman ini. Seperti saya tadi cerita, orang-orang hebat di Indonesia itu ternyata dari Sumatera Barat, ada Muhammad, Mohyamin, kemudian nanti ada Sabudin Prawira Negara, bahkan Hamka yang sangat terkenal. Artinya mudah-mudahan nanti dari aktivitas AKMI itu muncul bibit-bibit istimewa dari setiap pelosok madrasah untuk menjadikan Indonesia menjadi negara. Amin. Nah, Mbak Kaila, Mbak Kaila sangat berbangga. Nanti kalau mau kuliah sesuai dengan passionnya bisa ke jurnalistik, nanti membawa nama baik Pasaman ini. Gitu Mbak Kaila. Ya. Bapak dan Ibu kan mengunjungi Mandua Pasaman ini untuk menguji keterbacaan. Ya. So, uji keterbacaan itu apa Pak? Ya, baik. Jadi begini Mbak Kaila dan kedua adik semua.
Jadi proses menyusun instrumen APMI itu panjang sekali, mulai dari menyusun kerangka acuannya atau frameworknya, kemudian menyusun bacaan atau stimulusnya, lalu menyusun soal dan sebagainya. Nah, uji keterbacaan adalah bagian dari upaya untuk menjaga supaya kualitas soal itu lebih bagus. Jadi intinya begini, mungkin soalnya substansinya bagus, tapi kalau nanti bahasanya atau susunan kalimatnya itu kurang baik, tidak bisa dimengerti oleh siswa. Nah, harapannya dengan uji keterbacaan ini nanti kami dapat menerima masukan dari seluruh wilayah, Mbak. Jadi tahun ini ada 16 provinsi uji keterbacaan termasuk di Sumatera Barat, dan alhamdulillah salah satu yang dipilih di Sumatera Barat adalah Madua Pasaman. Jadi harapannya nanti dari adik-adik dan guru-guru di sini akan memberi masukan bagaimana soal yang kami susun itu lebih bagus, dan intinya itu Mbak. Jadi uji keterbacaan supaya soal yang sudah bagus isinya, tapi itu dikemas dengan bahasa yang baik sehingga pesannya bisa diterima. Nah, ini Mbak Penny nanti bisa mendengar. Beliau kan menjadi koordinator menulis prinsipnya gitu. Monggo Mbak Penny menambahkan dia. Ya baik, jadi kita ini kan Mbak ya, jadi banyak penulis-penulis yang dari seluruh Indonesia, bahkan mungkin dari Sumatera juga ada, dari Padang juga ada. Jadi kami kebetulan Prof. Anwar, kami ini berkreasi membaca. Jadi mungkin dan dengan adanya uji keterbacaan ini nanti ada beberapa stimulus atau bacaan yang memang kontennya memang kita konten personal dan ada fiksi dan informasi. Jadi harapannya nanti informasi maupun teks sastra yang kita buat itu nanti akan menjadi inspirasi adik-adik semuanya, menjadi motivasi adik-adik semuanya. Namun dari pembuatan stimulus itu kan mungkin ada beberapa yang memang terlepas dari seluruh penulis, mungkin Jawa sentris atau Padang sentris gitu ya. Nanti ini soalnya kok banyak tentang Jawa. Kita nggak paham. Nanti akan ditambahkan dari aktivitas ini. Itu intinya Mbak Bella. By the way, Pak, Bu, apa sih yang harus kami sesuaikan pada anak generasi zaman sekarang, ya Pak, Bu, pada kebutuhan zaman? Ya, oke. Sebenarnya sederhananya anak-anak nanti seperti usia Mbak Kela itu, kalau dalam teori perkembangan usia itu masuk pada digital native. Jadi anak-anak yang sudah dalam tanda petik dari lahir itu berkenalan dengan dunia digital, seperti Mbak Kela sekarang sangat familiar dengan kamera, dengan headset dan sebagainya. Oleh karena itu penting untuk menyiapkan diri. Yang pertama dipastikan banyak informasi yang bertebaran, maka harus disiapkan bagaimana menyaring informasi yang baik, kemudian yang santun, baik untuk kepentingan pribadi, juga untuk kepentingan masyarakat. Karena teknologi sudah sangat berkembang. Oleh karena itu, APMI itu menjadi salah satu media untuk membiasakan memilih, memilah, dan juga membagi informasi-informasi yang bermutu. Teknologi digital itu seperti pedang bermata dua, bisa sangat positif, tapi di sisi lain bisa sangat negatif. Sehingga nanti tentu saja Kak Kaila melalui podcast ini bisa berbagi kebaikan. Ini loh teman-teman, inilah adik sumber informasi yang bagus, sehingga nanti bisa memilih utamanya untuk kepentingan hidup 5-10 tahun yang akan datang, bahkan 50 tahun yang akan datang. Usia-usia Kaila yang menjadi pemegang bangsa dan masyarakat kita. Itu Mbak Penny, jadi prinsipnya gitu ya. Pak, Bu, gimana sih caranya masuk APMI itu? Sebenarnya begini Mbak Kaila, bukan caranya masuk APMI. Prinsipnya begini, asesmen kompetensi madrasah Indonesia itu sebenarnya untuk seluruh madrasah, tetapi karena pertimbangan teknis kemudian berbagai macam, nanti lalu ada model yang disebut dengan sampel. Maksudnya nanti ada di Indonesia kan ada ribuan madrasah. Nah, oleh karena itu nanti misalkan untuk tahun ini mungkin Pasaman 2 belum dimasukkan pada sekolah yang menjadi center. Insya Allah
nanti tahun depan begitu gilirannya. Jadi prinsipnya itu akan dijadikan sebagai keseluruhan karena kepentingannya untuk memetakan bagaimana kemajuan masyarakat. Jadi MI, MTS dan MA itu nanti tentu saja akan di seluruhnya terlibat, tetapi secara bergantian 50% seluruh MI di Indonesia misalkan tahun 2003 ikut, maka nanti 50% berikutnya tahun 2024. Nah, yang ikut di 2023 tidak ikut 2024 nanti akan ikut lagi 2025. Nah, nanti yang 2024 ikut akan ikut lagi 2026. Nah, mudah-mudahan pasangan dua insya Allah gilirannya tahun depan, meskipun Mbak Kaila sekarang kelas berapa? Kelas 10. Kita Mbak Kaila karena kelas 11, jadi Dimin kelas 5, MTSN kelas 8, MAN kelas 11, jadi kelas tengah-tengah. Mengapa kok kelas 5, kelas 8, kelas 11? Karena APMI bukan untuk menentukan kelulusan, tapi untuk perbaikan. Jadi kalau misalkan nanti kelas 11 Mbak Kaila ikut APMI, masih ada waktu 1 tahun untuk perbaikan dan peningkatan kualitas. Jadi APMI tidak ada hubungannya dengan kelulusan, tidak, tapi untuk perbaikan pembelajaran. Mudah-mudahan nanti saya sampaikan ke tim pusat pasangan bisa terpilih tahun depan gitu ya. Saya ikut supaya teman-teman seperti Mbak Kaila sudah sangat bersemangat untuk menikmati atau ikut terlibat secara berhadapan dengan APMI. Ya nanti kami sampaikan gitu. Itu ya Mbak Kaila ya. Oke. Jadi Bu, Pak, kalau seandainya Kaila berhasil masuk APMI, terus manfaatnya untuk Kaila apa ya Pak? Oke, betul. Jadi prinsipnya nanti begini, seandainya MAN pasangan tahun depan terpilih menjadi sampel untuk ikut APMI, itu sebenarnya tidak dipilih Mbak Kaila, seluruh siswa ikut untuk menikmati mengerjakan soal APMI sehingga bisa membaca stimulus yang sangat beragam, mengerjakan soal-soal yang tingkat berpikirnya tinggi. Harapannya nanti yang pertama tentu Mbak Kaila secara pribadi akan berkesempatan untuk membiasakan membaca karena stimulus bacaannya panjang, tapi butuh waktu membiasakan. Biasanya kan teman-teman itu kalau sekarang ya, bukan semuanya, kadang-kadang kalau kita mau baca agak panjang susah. Nah dengan APMI nanti Mbak Kaila dan kawan-kawan bisa membiasakan membaca dengan tenang dan dipastikan dapat informasi yang banyak, baik yang sifatnya faktual maupun yang fiksi. Tentu saja dari situ nanti Mbak Kaila bisa mengembangkan diri, bisa membentuk kelompok studi, bisa melakukan penelitian mandiri untuk nanti studi lanjut ke mungkin S1, S2, atau S3. Intinya begitu. Dengan APMI mudah-mudahan nanti semakin bersemangat, lalu tinggi minat bacanya, berlatih, berpikir dan mengerjakan soal yang menuntut penalaran tinggi. Itu yang prinsip Pak. Jadi nanti tidak dipilih dari MAN 2 kelas 6, nanti seluruh siswa angkatan Mbak Kaila nanti tahun depan insya Allah bisa menikmati ikut APMI. Mudah-mudahan gitu ya. Oke. Jadi baiklah, sekian bincang-bincang santai dari kami. Saya sangat luar biasa, sangat terkesan bertemu sama Bapak yang sangat hebat ini. Jadi saya kira juga bisa kami berdua terima kasih diberi kesempatan terlibat di sini. Adik-adik di MAN pasangan 2 kalau ingin seperti Mbak Penny bisa terlibat di APMI mulai dari sekarang aktivitasnya. Pak Anwar itu juga orang kampung, orang desa, anak petani. Dulu kalau kecil juga menggembala kambing tapi tidak patah semangat, bisa kuliah S1, S2, S3 dengan beasiswa dari negara. Adik-adik MAN pasangan 2 yang penting rajin, kemudian ibadah akan dilupakan, semangat belajarnya, insya Allah nanti Allah akan memberi jalan yang terbaik. Begitu Mbak Lady ya. Sebelum diakhiri deh, kita mau ada salam APMI nih. Jadi kalau nanti Bunda Penny bilang salam APMI, berarti kita bilang salam APMI berarti yes gitu ya. APMI Indonesia. APMI Indonesia ya. Nanti Bunda bilang salam APMI
AKMI Indonesia. Yes. Untuk dua pasaman nih, ya, kita punya salam AKMI biar AKMI itu didengar sampai pasaman dan seluruh Indonesia. Kita salam AKMI ya Dek Kaila ya. Salam AKMI Indonesia. Yes. Oke, sukses untuk pasangan buat dan terutama Pak Kaila yang hebat. Oke. Baiklah, sekian dari kami podcast dari Man Dua Pasaman. Thank you for watching guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.